Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Para Sahabat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu jenis iblis yang bernama Dashim. Bagaimana kisahnya dan bagaimana pula ceritanya? Simak video ini sampai selesai agar tidak salah paham dan salah interpretasi dalam memaknai kisah ini. Ada sebuah slogan atau ucapan selamat yang kerap terdengar ketika teman atau saudara kita menikah. Selamat menempuh ibadah terpanjang seumur hidup. Sekilas slogan ini terdengar sangat indah dan romantis. Namun, jika ditelaah lebih dalam, maka dari ibadah itu sendiri adalah bentuk kepatuhan dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Tentu dalam beribadah tidak akan terlepas dari godaan, baik godaan hawa nafsu yang datang dari diri sendiri maupun godaan dari setan ataupun iblis. Seperti hal ibadah lainnya, dalam pernikahan pun banyak sekali godaan yang dapat memicu retaknya kehidupan rumah tangga, mulai dari kecurigaan yang tak berdasar, masalah sepele yang menjadi besar, hingga hal-hal yang dapat menimbulkan pertengkaran. Tak jarang hal ini berujung pada perceraian apabila suami istri ini mudah tersudut emosinya hingga timbul percekcokan. Hal ini patut diwaspadai. Mengapa demikian? Sebab ternyata ada setan yang memiliki spesialisasi dalam rusak hubungan rumah tangga manusia. Bahkan dalam salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa setan ini adalah setan yang paling hebat dari setan-setan lainnya dan mendapat pujian dari iblis. Berikut bunyi hadis tersebut. Dari Jabir berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, lalu mengirim bala tentaranya untuk menggoda dan menyesatkan manusia. Yang kedudukannya paling dekat dengan iblis adalah yang paling besar godaannya dalam menyesatkan manusia. Salah satu di antara mereka datang lalu berkata, "Aku telah melakukan ini dan itu." Iblis pun menjawab, "Kau tidak melakukan apapun." Hingga datanglah salah satu setan dan berkata pada iblis, "Aku tidak meninggalkan fulan hingga aku dapat memisahkan dia dengan istrinya dan menceraikannya." Nabi SAW bersabda, kemudian iblis mendekatkan setan tersebut kepada dirinya dan berkata, "Ya, engkau telah melakukan sesuatu." Al-Manawi dalam karyanya Faidul Qadir menjelaskan mengenai hadis ini. Beliau berkata, hadis ini menunjukkan peringatan besar yang sangat menakutkan tentang tercelanya perbuatan perceraian. Karena perceraian merupakan tujuan terbesar iblis yang terlaknat, sebab akan mengakibatkan terputusnya keturunan dan akan menjerumuskan mereka pada perbuatan zina yang termasuk dosa besar yang paling besar, menimbulkan kerusakan dan paling menyulitkan. Dalam kitab Akamul Marjiyah Kamil karya Imam Asy-Syabili terdapat sebuah riwayat dari Mujahid bahwa iblis memiliki 5 anak yang masing-masing memiliki tugas berbeda. Salah satunya adalah yang bernama Dashim. Setan Dashim inilah yang berperan menghancurkan keharmonisan rumah tangga. Ia hadir di tengah-tengah pasangan suami istri dan menampakkan aib pasangannya satu sama lain, sehingga memicu kemarahan dan perdebatan di antara keduanya. Dalam Tafsir At-Tabari juga disebutkan bahwa pengaruh setan Dashim ini akan semakin kuat jika seorang suami memasuki rumah tanpa mengucapkan salam dan tidak dalam kondisi berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas utama setan Dashim ini ditegaskan dalam Al-Quran, yakni memisahkan pasangan suami istri. Hal ini tidak terdapat dalam penggalan surat Al-Baqarah ayat 102 yang berbunyi,
mereka, setan dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Jika setan bernama Dasim ini berhasil memisahkan pasangannya, berarti tujuannya telah tercapai. Meskipun itu hanya tujuan sementara, tujuan utamanya adalah merusak anak keturunan pasangan suami istri tersebut. Sebab bila orang tuanya berpisah dan rumah tangganya hancur, maka dengan mudah setan akan menjerumuskan anak-anaknya pada keburukan dan kemaksiatan kepada Allah. Adapun nama asli setan Dasim ini dalam kitab disebutkan adalah penggoda rumah. Kebiasaan jin Dasim ini adalah kerap mengikuti orang masuk ke dalam rumah tanpa menyebut nama Allah dan tidak mengucapkan salam. Hasilnya, setan ini berhasil masuk dan terlibat dalam semua aktivitas di dalam rumah, seperti makan, minum, tidur, bahkan bisa ikut saat suami istri berhubungan intim. Inilah sebabnya Rasulullah SAW mengajarkan doa untuk menghalau setan Dasim ini. Selain adat masuk rumah tangga dengan salam, yaitu mengucapkan, "Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar dan maha melihat dari setan yang terkutuk, baik dari godaan, tiupan maupun sihirnya." Bagaimana cara mengusir jin atau setan Dasim ini agar rumah tangga tidak terancam perceraian? Berikut. Yang pertama adalah meningkatkan ketaatan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, rajin membaca Al-Quran. Yang ketiga, mengucapkan bismillah dan salam. Yang keempat, jangan hiraukan godaan-godaan setan yang terkutuk yang menuju perbuatan buruk. Yang kelima adalah buanglah patung dan gambar-gambar bernyawa. Yang keenam, jangan gunakan lonceng rumah. Sedangkan yang ketujuh adalah dengan ruqyah. Oleh karena itu, tidak heran pernikahan yang disebut ibadah terpanjang karena godaan dan ujiannya sangat besar, sampai-sampai ada setan khusus yang bertugas untuk merusak hubungan rumah tangga, dan perceraian merupakan tujuan terbesarnya. Maka seyogyanya bagi seseorang yang ingin menikah untuk mempelajari ilmunya terlebih dahulu, baik ilmu agama, psikologi pernikahan, finansial, parenting, dan ilmu-ilmu lainnya yang dibutuhkan bagi yang sudah menikah agar mengatur emosi dan memperbanyak zikir serta beristighfar kepada Allah agar tidak tergoda yang akan merusak setan pernikahan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Saya doakan semoga sehat selalu, panjang umur, bahagia dunia akhirat, dan kaya raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.